Halo anak abah, Bapak Presiden Halo. Jokowi kembali membagikan sembako atau biasa disebut kalian bansos-bansos itu loh di depan Istana Negara atau di pinggir jalan. Kok kalian sekarang jadi pendiam? Gak komentar-komentar lagi? Gak teriak-teriak politik bansos. Pak Jokowi bagikan bansos langsung untuk membela anaknya. Mana komentar-komentar seperti itu? Kemarin-kemarin kan rame. Sampai mantan wakil presiden Bapak Yusuf Kala juga ikut komen tuh. Ikut menanggapi video yang kalian sebar tuh. Iya, 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 video hoak ya. Mana sekarang? Ya belum Kok lah, nggak habis rame ini lagi? dibuat hoak Kok nggak lagi. digoreng lagi? Apa jangan-jangan kalian juga ikut antri lagi? Ayo dong, teriak-teriak lagi. Ingat loh, katanya pilpres belum selesai, belum final. Berarti seharusnya politik bansos masih berlaku dong. Iya, iya, Iya iya, nggak? iya, iya. Apa Iya, betul. jangan-jangan isu ini hanya berlaku ketika saat jelang pencoblosan saja? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Sinergi Update. Kami bukanlah buzzer, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video menarik yang beredar di dunia maya, salah satunya di TikTok, yakni tentang pembagian bansos yang dilakukan oleh Presiden Jokowi di depan Istana Negara. Banyak netizen yang julid ya teman-teman ya, terutama pendukung paslon 02. Mereka mengatakan, ayo perhatikan apakah ada pendukung 01 dan 03 yang ikut antri bansos. Ayah-ayah wae ya. Juga ada yang menanyakan, kenapa kok saat pembagian bansos kali ini para pendukung Abah tidak ada yang koar-koar tentang kecurangan pemilu atau tentang politik bansos? Ya jelas lah, karena pemilu sudah usai dan gugatan di MK juga kayaknya akan kandas begitu saja. Namun demikian teman-teman ya, meskipun Pak Jokowi ini berniat baik begitu, yakni memberikan bansos kepada para ojol, kepada para driver online dan lain-lain, yang kemarin juga diungkap oleh Bu Sri Mulyani bahwa sebagian dana bansos itu adalah dana sunatan dari biaya operasional kepresidenan. Berarti kan Pak Jokowi ini memiliki niat baik begitu ya. Tetapi ya tetap saja ada pendukung ABA yang mengatakan kami tidak butuh bansos. Yang kami butuhkan adalah lapangan kerja atau pekerjaan. Lah ya kalau gitu ya silakan kerja. Jangan demo saja. Ya gitu aja kok repot ya kan. Ayah-ayah wae. Emang lucu pendukung-pendukung Abah ini, anak-anak Abah ini. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah komentar netizen? Mari kita tonton kurang lebih 10 menitan, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Halo anak abah, Bapak Presiden Halo. Jokowi kembali membagikan sembako atau biasa disebut kalian bansos-bansos itu loh di depan Istana Negara atau di pinggir jalan. Kok kalian sekarang jadi pendiam? Gak komentar-komentar lagi? Gak teriak-teriak politik bansos. Pak Jokowi bagikan bansos langsung untuk membela anaknya. Mana komentar-komentar seperti itu? Kemarin-kemarin kan rame. Sampai mantan wakil presiden Bapak Yusuf Kala juga ikut komen tuh. Ikut menanggapi video yang kalian sebar tuh. Iya, 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 video hoak Mana ya. sekarang? Ya belum Kok lah, nggak habis rame ini lagi? dibuat hoak Kok nggak lagi. digoreng lagi? Apa jangan-jangan kalian juga ikut antri lagi? Ayo dong, teriak-teriak lagi. Ingat loh, katanya pilpres belum selesai, belum final. Berarti seharusnya politik bansos masih berlaku dong.
Iya, iya, Iya iya, nggak? iya, iya. Apa Iya, betul. jangan-jangan isu ini hanya berlaku ketika saat jelang pencoblosan saja? Tunggu aja Bang, habis ini, habis hari raya, kita gas lagi. Kata anak-anak abah mungkin seperti itu teman-teman ya. Oke, lanjut. Bang, kita nggak butuh bansos, kita butuh lapangan pekerjaan. Karena uang bansos itu nggak bakalan cukup untuk hidup berkelanjutan. Anak abah orang kaya semua, Tapi butuh pekerjaan. orang Butuh kaya lapangan semua. kerja. Bang, kita nggak butuh bansos, kita Kita butuh lebih. lapangan pekerjaan. Iya, Orang iya, kaya iya. semua, Silakan berpikir ya. Beli kita Paramek. butuh lapangan pekerjaan. Orang kaya semua, gimana caranya kita kaya tapi nggak kerja? Gimana ceritanya kita kaya tapi kerja juga membutuhkan? Ya demo aja Bang, ya kan? Iya, Ya seperti itulah ya teman-teman ya. Paradok ya kan? Butuh lapangan pekerjaan, tapi menganggap dirinya kaya. Ya, ya seperti itulah. Kalau ingin kerja ya kerja aja. Oke, lanjut. Kalau ada program bansos, dikatakan sebagai pribadi dan berterima kasih pada pribadi, itulah yang disebut politisasi bansos. Oke? Kami justru ingin mengatakan, mari kita mencerdaskan, jangan justru menurunkan kecerdasan. Dikelola anugerah Tuhan bersama Anies Rashid Baswedan. Mari kelola anugerah Tuhan bersama Anies Rashid Baswedan. Itu ya teman-teman ya, di badan videonya inilah bukti nyata politisasi bansos. Amin. Gimana tuh drone? Mungkin ini maksudnya adalah menyindir Pak Jokowi ya, bahwa Pak Jokowi itu memberikan bansos yang merupakan uang negara tetapi atas nama dirinya, mungkin seperti itu. Kan kemarin sudah diungkap oleh Bu Sri Mulyani bahwa sebagian dana bansos yang diberikan kepada masyarakat itu berasal dari dana operasional kepresidenan yang dipotong oleh atas izin Pak Jokowi. Ya, bolehlah Pak Jokowi mengklaim ya kan, karena itu sebetulnya kan haknya Pak Jokowi. Oke. Lanjut. Anies, Caimin, Ganjar, apa ada beritanya bagi-bagi THR? Jangan gitulah, nyindir itu namanya. Iya, iya, iya. Prabowo ngasih sembako THR di rumahnya, wajar lah, punya partai. Pak Jokowi ngasih THR sembako di istana, kayak biasa tahun-tahun sebelumnya. Iya, iya, iya. Nggak ada yang istimewa Terus karena sudah berulang-ulang seperti malah biasa. itu kemarin itu di apa, diisukan pas pemilu ngasih ngasih sembako di istana, padahal tahun kemarinnya enggak. Mau lebaran tahun kemarin. Dan ngasih sembako THR di Solo. Kalau mereka kan ya masih sibuk ini Sibuk sidang MK. masalah itu. Masalah mau menang, yang menang ya bergembira lah, apalagi mau menatap kemenangan di bulan suci ini kan. Kalau yang buat 03 jangan minta-minta, ada 01 sama 03 jangan minta, nanti dimarahin lo, dipelototin gini kan. Lu partai gua aja, capres gua aja nggak menang mau minta THR lu, kate-kate lu. Apalagi kan 1 sama 3 itu kan diusung, jadi jangan harap ya minta-minta THR sama sembako. Kemarin mau pemilu udah dikasih kan sembako kan sama 01 03, siapa ada gambar si Anies sama si Ganjar. Nah, jadi THR jangan minta lagi. Belum menang, ya boleh Iya, minta ya, iya, iya, iya. sabar. Iya. Ya, itu adalah THR-nya sudah diberikan dulu Bang ya, sebelum pemilu kemarin. Jadi sekarang jangan minta THR lah. Karena kemarin sudah diberikan sebelum pemilu. Oke, lanjut.
Kalian udah lihat video ini belum? Video yang Pak Prabowo ngebagiin sembako rutin ya untuk warga sekitaran perumahannya Pak Prabowo yang di Bogor. Terus di video itu gue salpok sama komenannya netizen. Ya, Kalian pasti udah pasti tahu lah ya isi komenannya seperti apa, apalagi anak-anak abah. Sudah pasti ada komen seperti ini, ada komen seperti ini, ada juga komen seperti ini. Ya udah pasti dari anak-anak abah itu ya. Perlu dicatat teman-teman, bahwa membagikan sembako itu rutin dari tahun 2001. Berarti kalian itu maksudnya 2024 itu sudah berapa tahun? Terus ada lagi yang komen, tetangga saya juga ada, tetangga saya apa siapa ya gitu, bagi-bagi tapi nggak nyapres. Dih, lo nggak diajak. Pak Prabowo itu udah bagi-bagi sembako dari 2001, itu udah lama banget. Astaga, dari jauh hari sebelum dia nyapres juga dia udah bagi-bagiin sembako. Kalau masalah berbagi atau masalah ngasih gitu ya, Pak Prabowo tuh kita tidak perlu mempertanyakan lagi gitu. Apalagi ada yang komen, duitnya dari mana? Duitnya dari mana? Pak Prabowo aja punya jet pribadi, coy. Jadi kalau cuma sekedar bagi-bagi sembako, berbagi sama orang-orang di sekitar dia, ya itu tuh lo nggak usah nanya duitnya dari mana. Perlu diingat ya, itu rutin dilakukan, dicatat di otak lo nih, rutin dilakukan Pak Prabowo. Jadi hati lo tuh nggak usah kotor ya. Pasti ada aja tuh komen-komen anak-anak abah tuh yang Ya teman-teman ya, jangan juga mengatakan itu dana singkong nanam singkong tumbuh jagung. Janganlah seperti itu, karena Pak Prabowo itu sudah kaya dari sononya, dari bapaknya sudah kaya, kemudian jadi menantunya Presiden Soeharto lebih kaya lagi. Jadi nggak usah ditanyakan kekayaannya. Coba tuh lihat rumahnya Pak Prabowo tuh, dari pintu gerbang sampai rumahnya aja begitu besarnya. Oke, lanjut. Terima kasih untuk Pak Prabowo, Pak Andre, karena lagu ulang tahun lalu pulang kampung jadi bisa pulang gratis. Yes. Ya. Rumahnya langsung. Aku rumah nih gua. Langsung turunin ke rumah. Oto abo kapan sih? Wah, ini sangat mengharukan teman-teman ya. Alhamdulillah pulang basamu gratis dari Prabowo, turun langsung di depan rumah. Perlu diingat kembali bahwa Pak Prabowo di Padang ya, di kabupaten provinsi Sumatera Barat dan Aceh itu kalah teman-teman ya. Yang menang adalah Anies, mendapat kurang lebih 70% suara. Tetapi yang menyumbang mudik gratis bukanlah yang menang di sana. Lanjut. Kok ini bisa gambarnya Prabowo Gibran sih? Ya itu. Kok bisnya Prabowo? Mana ini junjungannya nih yang kemarin dibangga-banggakan? Belum. Mana junjungannya yang katanya membawa kemajuan? Mana junjungannya yang katanya membawa perubahan? Ya, nanti nyumbang becak, segala mudik dengan becak. itu bukan hanya omon-omon, bukti keras kerja nyata buat rakyat itu baru real. Buktikan. Jangan cuma omon-omon, pengikutnya demo-demo, nggak bisa ngasihkan solusi yang terbaik buat warga rakyatnya kan? Iya. Hanya betul. ingin memecah belah. Sekarang kerasa kan malunya seperti apa kalau seperti ini? Di tempat junjungan-junjungannya, basis-basisnya diberikan sebuah transportasi agar dia bisa mudik bertemu keluarganya. Apa nggak keren? Iya, Hebat, gratis kan? lah. Siapa lagi di Indonesia ini nggak habis duitnya, nggak bakalan habis. Kebangan kan segitu. Semua wilayah disediakan transportasi untuk mudik gratis juga nggak bakalan habis ya, karena itulah ya, kita itu harus bisa melihat, kita harus bisa menata dulu, kita harus bisa mencermati segala sesuatu itu. Betul. Tidak asal membuli, memfitnah, mencaci, memaki. Dan ujung-ujungnya toh kita juga butuh, ujung-ujungnya kita juga perlu gitu loh. Kita disamaratakan sama Prabowo, tidak dibeda-bedakan. Kurang apa lagi kan gitu. Iya. Hal seperti yang dilakukan seperti Jokowi juga seperti itu, tidak membeda-bedakan suku, ras, agama.
inilah yang terjadi. Dialah pemimpin-pemimpin yang mengayomi rakyat, bukan justru pengen mencari celah untuk haus kekuasaan. Untuk Pak Prabowo, terima kasih atas segalanya. Terima kasih atas semua. Terima kasih atas partisipasinya untuk rakyatnya. Semoga sehat selalu, panjang umur selalu. Amin. Salam. Amin. Ya, terima kasih Pak Prabowo yang sudah memberikan mudik gratis ya, memberikan fasilitas mudik gratis untuk saudara-saudara kita yang dari Sumatera Barat dan Aceh. Oke, lanjut. Nah, ini ada lagi ya teman-teman ya. Kursi kereta ke bandara jelek dan kusam. Jokowi kemana? Semua salah Jokowi. Pokoknya gak ada benernya Pak Jokowi di mata anak-anak Abah mah. Setidaknya untuk anak Abah yang satu ini. Bayangkan saja, kursi kereta jelek yang disalahkan Jokowi. Ini sudah di luar nalar manusia pada umumnya. Kenapa hei? Kenapa kalau misalnya ada apa-apa kalian itu langsung bebas ke paling atas gitu? Gak dari tingkat bawah dulu, cross check dulu, ini tanggung jawab siapa gitu. Kan masih bisa Anda menyalahkan pihak terkait, yang dalam hal ini pihak PT KAI mungkin. Kita baca dulu komenannya. Ban motor gue kempes, gimana ini Pak Jokowi? Tabung gas di rumahku habis, gimana Pak Jokowi? Masih mending gas habis, gas gue warna hijau, gimana Pak Jokowi? Baju saya udah jelek dan kusam, bagaimana ini Pak Jokowi? Belum beli baju lebaran, gimana nih Pak Jokowi? Jadi kenapa sih? Ada apa dengan kalian? Iya, ini adalah kelucuan-kelucuannya teman-teman ya. Ini adalah hiburan bagi kita semua. Apapun yang terjadi, yang salah tetap Jokowi. Gas di rumahnya habis, yang disalahin juga Jokowi. Astagfirullah. Lanjut. Joko Widodo. Orang kalau ikhlas berbuat baik, gak perlu diceritakan ke publik. Ya, betul. Cukup betul. dirinya dan Tuhan yang tahu. Kan begitu. Betul. Tapi suatu saat juga akan terbongkar kebaikan ini. Terbukti sudah. Sri Mulyani menceritakan itu di depan seluruh jutaan rakyat Indonesia bahwa selama ini Joko Widodo dari tahun ke tahun memotong dana operasionalnya untuk rakyat Indonesia. Tuh. Segitunya ya Joko Widodo mementingkan rakyat Indonesia. Ya, masih aja Kena disalahkan. ulti semua itu para pembenci-pembencinya. Yang kemarin menghina, mencaci, memaki, merendahkan seorang presiden yang masih menjabat, kena ulti itu. Kalau mereka punya otak, ya kan? Kalau otaknya masih di sini. Nah kalau otaknya udah didengkul, susah menerima itu semua. Karena kalau otak udah didengkul nih ya, kaki juga jadi transportasi. Mereka nggak akan bisa menerima. Tetap aja yang di hati itu iri dengki. Tuh. Allah. Ya kan? Ya. Anugerah terbesar untuk Indonesia memiliki seorang Joko Widodo, apalagi dapat gantinya seorang Prabowo Subianto yang begitu sangat cinta dengan rakyat Indonesia. Iya. Prabowo berbuat baik, sama seperti Joko Widodo, gak harus juga diceritakan ke publik. Ujung-ujungnya kan publik juga mengetahuinya. Urusan dia dengan Tuhan. Tapi suatu saat akan terbongkar kebaikannya ini. Tuh. Jadi bukan hanya omon-omon, belum berbuat baik udah menceritakan omon-omon akan berbuat baik. Pepesan kosong. Lebih bijak lagi dalam menilai seseorang. Kita lihatlah Ibu Iriana, dia pakai kalung yang harganya triliunan nggak? Rumahnya di Solo kayak istana nggak? Enggak kan, biasa aja. Ayolah, jaga terus kesatuan. NKRI harga mati. Ya teman-teman ya, melalui kesaksian Menteri Keuangan ya Bu Sri Mulyani, kita baru tahu bahwa sebagian bansos yang diberikan kepada masyarakat itu berasal dari dana operasional kepresidenan yang dipotong ya. Sebelumnya kita tidak pernah tahu karena Pak Jokowi tidak pernah omon-omon ya kan, tidak pernah sesumbar gitu. Oke, lanjut. Kalau Pak Anies nanti terlantik menjadi presiden 2024-2029, terlantik gimana Pak? Insya Allah semua jalan tol itu akan dirubah, karena perubahan yang tadinya
prabayar menjadi gratis, Wow. dijadikan jalan negara. Oh, iya. Jadi becak, bajai, motor, sepeda, mobil, semua lewat tol gratis. Becak dokar. Nih, dan TNI akan dibuatkan rumah per unit setiap prajurit. Wah, keren. Karena perubahan. Iya, iya. Jadi semua akan dirubah. Nah, yang tadinya pasar tradisional dirubah menjadi pasar nasional. Hebat kan? Nah, Iya. ini cita-cita dan angan-angan Oh. mimpinya Anies Baswedan menjadi presiden. Oleh karena itu, bagi pendukungnya berdoalah Angan-angan yang ternyata. khusyuk, tumiknina, jaga lisan, jangan menghujat, menjatuhkan lawan politiknya, konsekuen mendukung Anies Baswedan agar tercapai cita-citanya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ternyata ini baru angan-angan ya teman-teman ya. Pak Anies dilantik sebagai presiden Oktober 2024, ini hanya angan-angan ternyata. Dan para pendukungnya disuruh berdoa dengan khusyuk dan tumaknina agar keinginannya tersebut terkabul. Oke, lanjut. Kita juga menyaksikan ada yang menolak ini, yang hidup dari ketimpangan ini, yang justru merasakan kekuasaan dari ketimpangan ini. Itu yang akan kami lawan. Tapi kami tidak melawan dengan kebencian, kami tidak melawan dengan rasa ketidaksukaan. Kami akan membawa ini dengan spirit Surodiro Joyo Diningrat, lebur dening pangastuti, bahwa segala angkara murka akan kalah oleh kebaikan. Ya, untuk statementnya Pak Anies kali ini saya setuju. Nah, bagaimanakah komentar netizen? Oke, kita lihat sama-sama. Ini dia. Surodiro Joyo Diningrat, lebur dening pangastuti, bahwa segala Lah kan Pak Anies kan itu bukan dalam hati, lubuk hati yang paling dalam bukan. Karena bacaan itu kalau orang apal, asli orang Jawa apal, itu sudah di hati sudah ada itu ilmu. Nggak pakai tag enggak. Iya. Jadi cuma apa ya, omongan Pak Anies itu mencontoh gitu, mencontoh di kertas itu loh. Kalau orang Jawa asli di situ tuh nggak pakai tag. Kalau hatinya itu orang Jawa, gitu loh. Berarti kan sama aja dengan abal-abal gitu. Kalau orang Jawa yang asli itu nggak pakai lihat tag, nggak pakai bacaan seperti itu Jawa itu. Iya, gitu loh. iya. Tapi Pak Anies kan pakai tag kan, berarti abal-abal gitu. Ya kan di belakangnya masih ada maunya gitu loh. Ya kan? Atau jangan-jangan pidato tersebut ada tim yang membuat naskahnya. Dan kebetulan si pembuat naskah ini orang Jawa. Bisa jadi ya. Ya, itu tadi ya teman-teman, sudah kita saksikan bersama beberapa video yang sudah kami sajikan. Tadi di bagian awal kita lihat bersama ada Pak Jokowi sedang membagi-bagikan bansos di depan istana, yang kemudian di-stitch oleh salah satu netizen ya. Bansos itu diberikan untuk para ojol, driver online, dan lain-lain ya. Saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Pembagian bansos atau sembako semacam ini bukanlah kali pertama dilakukan oleh Pak Jokowi. Dan itu sebetulnya sudah kita ketahui bersama ya, karena ada rekamannya dan itu tersebar di media sosial, di berita-berita juga demikian. Tahun lalu kalau tidak salah dia juga melakukan hal yang sama di depan istana, dan Pak Jokowi sendiri juga ikut keluar begitu. Semacam ikut membagikan lah begitu. Nah, kemudian menjelang pemilu kemarin videonya ya beberapa waktu lalu, yakni lebih tepatnya itu menjelang pemilu, disebarkan lagi ya dengan tujuan menyebar hoax gitu. Sampai-sampai Pak Yusuf Kalla loh, sekelas mantan wakil presiden, ya Allah, saat itu sampai termakan hoax, termakan isu. Dia mengatakan bahwa pembagian bansos di depan istana itu sangat memalukan. Saya masih ingat kata-katanya itu ya, apalagi dibagikan sendiri oleh seorang presiden gitu. Itu terlihat tidak etis ya, apalagi Jokowi ikut membagikannya sendiri. Padahal itu adalah pembagian sembako menjelang lebaran seperti sekarang ini, bukan pembagian bansos untuk menarik minat atau politisasi pemilu begitu.
Dan videonya sudah kita saksikan beberapa waktu yang lalu ya teman-teman ya. Dan terkait pembagian bansos kali ini tadi juga videonya sudah kita lihat bersama. Juga tadi kita lihat ada beberapa netizen yang mengomentari dan menyindir-nyindir anak abah yang tiba-tiba kok diam ya. Kok tidak teriak-teriak politik bansos lagi. Dan juga ada anak abah tadi yang berkomentar ya di videonya netizen tadi bahwa dirinya tidak butuh bansos, melainkan butuh pekerjaan. Lah, ya kalau begitu silakan bekerja. kan gampang ya. Tapi tadi dia mengatakan bahwa anak abah kaya-kaya tapi butuh pekerjaan. Gimana maksudnya? Itu adalah kalimat yang paradok ya teman-teman ya. Tapi oke lah, itu mungkin bagi mereka itu adalah logis. Nah, bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe bagi yang belum subscribe. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.